Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12 ya. Ini saya di sini akan membahas mengenai kuartil. Nah, untuk pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai mean, median, modus. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kuartil data kelompok. Oke, untuk kuartil itu kan ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil bawah, kemudian ada kuartil tengah. Kuartil tengah itu biasanya disebut dengan median. Jadi untuk kuartil tengah itu tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian ada kuartil atas ya. Nah, untuk kuartil itu di sini yang membedakan dengan desil persentil bisa dilihat untuk pernya di sini, oke. Nah, untuk kuartil bawah atau kuartil 1 itu kan datanya harus terbagi menjadi 1/4 bagiannya. Sedangkan untuk kuartil tengah atau median itu datanya terbagi menjadi setengahnya. Sedangkan untuk kuartil atas atau kuartil 3 itu datanya ada 3/4-nya ya. Jadi tinggal diganti saja ini untuk kuartil bawah 1/4-nya. Kemudian untuk kuartil tengah pada median itu 1/2-nya. Dan untuk kuartil atas atau kuartil 3 di sini 3/4-nya ya. Nah, untuk penjelasan dari tiap-tiap elemen ini sudah ada pada kolom keterangan di sini ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan mengenai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 untuk data kelompok sendiri. Oke. Nah, langkah pertama kita harus mencari terlebih dahulu untuk frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif sudah saya jelaskan untuk pertemuan sebelumnya ya. Jadi intinya untuk frekuensi kumulatif sendiri itu berarti di sini kita tulis 2, kemudian 2 ini ditambah 8 menjadi 10, 10 ditambah 8, 18, 18 tambah 7, 25, 25 tambah 5, 30, 30 tambah 7, 37, dan 37 ditambah 3 adalah 40. Dan perlu diingat, ini hasil penjumlahan. Yang terakhir itu harus sesuai dengan data yang memang ada di yang ditanyakannya ya. Karena data ini saya ambil dari data yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi saya masih melanjutkan data yang sebelum-sebelumnya itu agar nanti tidak banyak data di buku catatan kalian masing-masing. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari untuk kuartil 1 terlebih dahulu ya. Karena kuartil 2 sudah dijelaskan pada median, jadi kita hanya mencari untuk kuartil 1 dan kuartil 3 saja. Oke, untuk kuartil 1, langkah awal. Tadi kan untuk kuartil 1 itu berarti 1/4 dari seluruh datanya. Nah, maka kita cari dulu 1/4 dari seluruh datanya itu adalah N. 1/4 seluruh data yang sudah saya ketahui itu adalah 40 ya. Nah, 40 dibagi 4 itu hasilnya adalah 10. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk rumus dari kuartil 1 itu sama dengan tepi bawah ya, tepi bawah ditambah dengan 1/4 dari N, kemudian dikurangi sigma F untuk kuartil 1 dibagi dengan F untuk kuartil 1 dikalikan dengan panjang kelasnya ya. Seperti itu. Oke, barusan saya pindahkan terlebih dahulu ke bawah agar tidak sampai ke tabel ini. Nah, untuk tepi bawahnya kita lihat di sini
kita lihat kelas dari kuartil 1. Kan di sini ada 10 ya untuk kelas dari kuartil 1. Nah, 10 itu kita lihat pada frekuensi kumulatif. Berarti dia letaknya ada di sini kan. Oke, nah maka ini disebut dengan kuartil 1. Di sini aja nih. Itu nanti untuk kuartil 3. Nah, letak dari kuartil 1 ada di sini. Maka untuk tepi bawahnya itu kan berarti batas bawah dikurang 0,5 ya. Batas bawahnya ini dikurang oleh 0,5. Ini untuk TB, biar kalian nggak lupa. 46 dikurang 0,5 itu hasilnya adalah 45,5. Oke, kita substitusi untuk TB-nya 45,5 ditambah dengan tadi untuk 1/4 N-nya itu adalah 10 ya, dikurangi sigma F kuartil 1. Untuk sigma F kuartil 1 itu adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Berarti ini kan. Nah, berarti dikurang oleh 2 dibagi dengan frekuensi untuk kuartil 1. Frekuensinya berapa sih? Frekuensinya itu ini kan. Nah, frekuensinya itu adalah 8 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu dihitung, mau ini, terserah kalian mau hitungnya mana. Jadi contohnya ini aja nggak apa-apa. Misal dari 86 sampai 93. Berarti dihitung 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Berarti banyak panjang kelasnya itu ada 8. Oke. Nah, tinggal kita hitung saja. 45,5 ditambah dengan 10 dikurang 2, 8/8 dikali 8 ya. Berarti ini yang kita dahulukan, ingat harus perkalian terlebih dahulu ya. Jangan penjumlahan. Nanti hasilnya akan berbeda soalnya. 8 dibagi 8 hasilnya 1, berarti 45,5 ditambah 8. Hasilnya adalah 53,5. Atau jika misalkan dalam option dari pilihan ganda itu biasanya dibulatkan ya. Kalau untuk 53,5 ketika dibulatkan itu menjadi 54. Oke, paham ya untuk kuartil 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu berarti letaknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berarti ada 3/4 dari N-nya ya. 3/4 dari N-nya itu berapa? 40. Nah, berarti ini sisa 10, hasilnya adalah 3 kali 10, 30. Oke, nah 30 letak kuartil 3 ada di data ke-30-nya. Berarti ada di mana? Ada di sini ya. Ini merupakan kuartil ketiga. Oke, nah untuk rumus dari kuartil ketiga itu sama dengan ini. Bedanya adalah ini diganti oleh 3/4. TB ditambah 3/4 N dikurang sigma frekuensi kumulatif, kemudian frekuensi dari kuartil, ini 3 ya, kuartil ketiga, dikali dengan panjang kelas. Nah, tepi bawah yang tadi sudah saya sampaikan berarti ada di kelas kuartil ketiga. Maka TB-nya itu sama dengan 70 dikurang oleh 0,5, 69,5. Oke, TB-nya 69,5. 3/4 dari N, kita substitusi yang ini, 30 dikurang sigma F. Frekuensi kumulatifnya berarti jumlah yang ini ya. Nah, 25 dibagi oleh frekuensinya berapa? Ini kan 5. Oke, 5. Dikali dengan panjang kelas tadi, panjang kelasnya berapa? Sama dengan ini, 8. Nah, maka 69,5 ditambah 30 dikurang 25 berarti 5/5 dikali 8. Ini habis ya. Nah, berarti
69,5 ditambah 8 itu adalah 77,5, atau jika dibulatkan itu menjadi 78. Nah, untuk kuartil, berarti kuartil 1, kemudian kuartil 2, kemudian kuartil 3, sudah saya jelaskan semua. Oke. Nah, sebenarnya di sini untuk hasil dari mencari kuartil bawah, kuartil atas, kemudian kuartil tengah sudah ada di sini ya, sudah saya tulis juga. Nah, nanti untuk modulnya insya Allah saya akan upload juga. Oke, kita akan melanjutkan. Untuk materi selanjutnya itu ada desil ya. Untuk sebelumnya kan sudah saya jelaskan untuk materi desil data tunggal. Nah, ini kita membahas untuk desil data kelompok ya. Untuk desil data kelompok di sini sebenarnya sama saja. Rumus-rumus dari kuartil, desil, persentil sama saja. Hanya pembedanya itu hanya ada di sini ya, pernya. Dan ini untuk I-nya. Karena desil kan, untuk desil tidak ada desil tengah, desil atas, desil bawah ya. Nah, untuk desil kan biasanya yang dicari itu desil pertama, desil kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk desil, jadi kan kalau untuk desil itu dibagi oleh 10 data, sedangkan untuk persentil itu dibagi oleh 100 data. Nah, sehingga untuk pembeda antara desil dan persentil nanti desil itu per 10, sementara untuk persentil itu per 100 ya. Nah, kita langsung saja di sini ke contoh soal ya. Untuk datanya masih saya pakai data yang sebelumnya yang saya kasih dari awal pertemuan ya. Nah, maka di sini saya akan mencari untuk desil ke-1 dan desil ke-7. Nah, sama ini pun kita harus mengetahui untuk frekuensi kumulatifnya ya. Nah, frekuensi kumulatif kan sudah saya jelaskan tadi di awal, jadi nggak perlu saya jelaskan kembali. Nah, kita akan mencari untuk desil pertama dan desil ke-7. Oke. Nah, di sini untuk rumus dari desil itu kan berarti di sini yang ditanyakan desil pertama ya, kita tulis untuk desil pertama. Desil pertama berarti TB1 ditambah I-nya itu diganti oleh 1 karena yang ditanya itu adalah desil pertama. Oke, I-nya diganti 1 dibagi 10 dikali dengan N. N-nya itu berapa N? N-nya itu adalah 40 dikurang sigma F desil pertama dibagi F desil pertama dikali dengan panjang kelas. Oke. Nah, kita di sini harus mengetahui untuk kelas desil pertama berarti 1/10 dikali 40 ya. 1/10 dikali 40. Berarti dia ada di mana letaknya? 40 dibagi 10, 4. Oke. Nah, 4 berarti letaknya ada di mana? Kalau ini nggak mungkin ya, karena dia 2. Nah, berarti 4 itu ada di sini dong. Karena kan ini kalau 10 ini ada lebih dari 2 nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, berarti di sini adalah letak desil pertama. Oke. Nah, untuk desil pertama, TB-nya itu berapa sih TB-nya? TB-nya itu tadi batas bawah dikurang 0,5 ya. Berarti 46 dikurang 0,5 itu adalah 45,5 ditambah dengan 4 dikurang sigma FDI. Sigma FDI-nya itu ada ini kan 2 ya. Nah, ini kan 2 ya. Untuk sigma FDI-nya 2 dibagi frekuensi untuk desil pertama itu di sini kan 8 dikali dengan panjang kelasnya 8. Oke.
Nah, 45,5 ditambah 4 dikurang 2 berarti 2/8 dikali 8. Ini kita bagi ya, 8 bagi 8. Berarti 45,5 ditambah 2 hasilnya adalah 47,5. Atau ini dibulatkan menjadi 48. Oke. Nah bagaimana sih kalau misalkan yang saya cari itu adalah desil ke-7. Desil 7. Berarti ya udah, ini I-nya diganti oleh 7 ya, 7/10 dikali N. N-nya itu, ini langsung aja, N-nya itu adalah 40. 40 dibagi 10, 7 kali 4, 28. Nah, letak untuk posisi ke-28 ada di mana dalam frekuensi kumulatif? Ada di, ini 25 nggak mungkin ya. Kemudian ini berarti setelah 25 berarti di sini ada angka 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini berarti letak desil ke-7. Oke, nah kita substitusi lagi ke rumus ini. Desil ke-7 sama dengan TB7 ditambah 7/10 dikali 40 dikurang oleh, ini kita langsung aja substitusi nih. Untuk tepi bawah kelas ke-7, berarti ini kan 70 dikurang 0,5, 69,5 ya. Nah, dikurang oleh sigma F desil ke-7, berarti ini dong 25 dibagi oleh frekuensinya. Frekuensinya berapa? Ini ya, 5 dikali 8. Oke, 69,5 ditambah 28 dikurang 25/5 dikali 8. 69,5 ditambah 28 kurang 25, 3/5 dikali 8. Berarti 69,5 ditambah 3 kali 8 itu 24. 24 dibagi 5 itu 4,8. Nah, berarti hasilnya 69,5 tambah 4,8 berarti 74,3 ya. Atau ketika dibulatkan itu menjadi 74. Oke, nanti kalau semisal ya, misal saya tanyanya itu desil kedua, kemudian saya tanya desil ke-5. Ya udah, ini tinggal diganti oleh 2, kemudian diganti oleh 5, dan seterusnya seperti itu. Oke, nah ini sudah ada juga jawabannya di sini untuk desil pertama dan desil ke-7. Silakan nanti kalau misalkan memang kalian mau mencari untuk desil kedua, 3, 4, 5, 6, dan 9. Kemudian ya kalau misalkan mau cari sendiri boleh, nanti cari sendiri di rumah. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai persentil ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oh iya, tapi sebelumnya ini kalau misalkan, kan ini tadi untuk desil sendiri ya. Desil sendiri hanya sampai dengan dibagi oleh 10 data. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari desil ke 11, 12, 13, dan seterusnya, nggak bisa. Karena nanti tidak akan ketemu hasilnya. Kalau untuk persentil nanti bisa ya, karena data dari persentil itu dibagi oleh 100. Oke, ini yang terakhir ya dalam ukuran pemusatan data kelompok, tapi ukuran pemusatan data kelompok. Yang terakhir ada persentil. Persentil itu datanya bisa dibagi oleh 100 bagian. Oke, nah di sini yang akan saya tanyakan untuk persentil ke berapa ya, biar sama dengan ini, persentil kedua dan persentil ke
40. Nanti kalau misalnya kalian mau coba-coba mencari persentil berapapun itu boleh. Tapi nanti tidak bisa, datanya itu tidak bisa lebih dari 100 karena nanti tidak akan ada hasil yang diperolehnya. Oke, untuk persentil sama, rumusnya itu sama semua. Di sini dibagi per 100. Nah, dalam persentil ini kita harus menentukan frekuensi kumulatif sama saja. Ya, frekuensi kumulatif kan sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Oke, nah karena yang saya ingin cari itu adalah persentil kedua dan persentil ke-40, coba ya, kita coba untuk persentil kedua. Kita cari dulu, ini kan I per 100, I-nya tuh berarti I-nya diganti oleh 2. 2 dibagi 100 dikali N. N-nya itu adalah berapa? 40 ya. N-nya itu adalah 40. 0 bisa kita coret. Kemudian 2 kali 4, 8. 8 dibagi 10 berarti 0,8. 0,8 itu berarti letaknya ada di mana sih 0,8? Nah, 0,8 berarti letaknya ada di sini ya. Ini kan berarti dari 0 nih, 0, 1, 2, 0, 0,8 itu berarti setelah 0. 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 berarti ada di sini ya letaknya. Ini merupakan desil, kok desil ya? Persentil kedua. Oke. Nah, ini merupakan letak untuk persentil kedua. Nah, rumusnya itu adalah persentil kedua sama dengan tepik bawah untuk kelas ke persentil kedua, kemudian 2 per 100 dikali N dikurang oleh sigma F 2 dibagi frekuensi persentil kedua dikali P. Oke, nah tepik bawahnya itu berarti ini kan 38 dikurang 0,5, 37,5 ditambah 2 per 100 dikali 40, 0,8 dikurang. Nah, ini ada nggak sih jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas ini? Nggak ada, berarti dia 0 ya. 0 karena nggak ada. Dibagi oleh frekuensi persentil keduanya ini. 2 dikali oleh berapa? P-nya berapa P? P-nya itu adalah 8. Berarti 37,5 ditambah 0,8 dibagi 2 dikali 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya. Berarti 37,5 ditambah 0,8 dikali 4 berarti 3,2. Oke. 37,5 ditambah 3,2 itu hasilnya adalah 7. Kita jumlahkan 3 tambah 7 10 berarti 40,7. Oke. Nah, ini untuk persentil kedua. Sementara kalau misalkan yang saya cari adalah persentil ke-40, berarti I-nya, I ini diganti oleh 40. 40 dibagi 100 dikali 40. 0-nya hilang, habis. 40 dikali 4 berarti ini adalah 160 dibagi 10, 16. 16 letaknya ada di mana sih? 2 nggak mungkin, 10 nggak mungkin, berarti ada di sini ya. Ini kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, maka kita tinggal substitusi ke sini. Ini untuk persentil 40 sama dengan TB-nya 54 dikurang 0,5, 53,5. 53,5 ditambah ininya berapa nih? Nih, I per 100 dikali N berarti 16 dikurang sigma frekuensi kelas sebelumnya. Yang mana? Ini kan 10 ya.
10 dibagi oleh frekuensinya berapa? 8 dikali 8. 53,5 ditambah 6/8 dikali 8. Berarti hasilnya adalah 59,5. Ya, pas banget nih habis baterainya. 59,5. Nah, berarti untuk frekuensi lagi. Untuk persentil ke-40 adalah 59,5. Nah, mungkin untuk pemusatan data kelompok dirasa memang sudah selesai ya sampai di sini. Nanti tinggal kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Kalau misalkan sebelumnya kan dalam ukuran penyebaran data tunggal itu sudah saya cari untuk simpangan baku dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan mempelajari itu pada ukuran penyebaran data kelompok untuk data kelompok ya. Kenapa saya ngomong lagi untuk data apa? Oke, mungkin untuk pertemuan pada ukuran pemusatan data sampai di sini saja ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan. Semoga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya masih bisa tetap upload video atau masih kita bisa tetap muka walaupun memang hanya di Google Meet aja ya. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, walaupun masih pandemi seperti ini, tapi semangat kalian jangan sampai hilang untuk belajar matematika. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.